warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Adi Priyatna di channel SDT Zaid bin Sabit dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya teman-teman. Ustaz berharap teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, masih dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang sedang mewabah di negeri ini, di bumi ini, yang kita berharap wabah ini segera selesai. Dan juga kalau memang ini adalah sebuah azab untuk musuh-musuh Allah, Rasulnya dan Islam, maka jadikan ini sebagai penghancur bagi musuh Allah, Rasul dan Islam. Baik teman-teman, di masa pandemik juga Ustadz tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman dan kita semua agar menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker bila kita keluar rumah, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan kemudian tak lupa senantiasa meningkatkan iman dan imunitas kita ya, baik dengan berdoa kepada Allah, beribadah kepadanya, dan juga ya berolahraga, beraktivitas yang baik, kemudian juga asupan yang cukup. Baik teman-teman, supaya tidak panjang lebar, untuk keberkahan pembelajaran hari ini kita awali dengan murojaah terlebih dahulu ya. Terakhir kita sudah murojaah surah Al-Alaq, kita lanjutkan ke bawah yakni Al-Qadar ya teman-teman. Ya, surah Al-Qadar. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tasdiq. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman, barusan kita sudah murojaah surah Al-Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala sebagaimana janji Allah melalui Rasulnya ya, diantaranya adalah mendapatkan pahala ya, 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Dan juga yang kedua, kalau kita memang benar-benar menjaga, menghafal, kemudian melaksanakan Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang bilangan bulat. Kemarin atau dulu Ustadz sudah menyampaikan ada 5 pokok yang kita bahas di sini. Yang pertama adalah mengenal bilangan bulat. Kemudian yang kedua ya, itu operasi hitung bilangan bulat. Yang ketiga adalah sifat-sifat bilangan bulat ya, sifat-sifat hitung bilangan bulat. Yang keempat adalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Kemudian yang terakhir, yang kelima nanti menyelesaikan soal cerita. Nah sekarang kita memasuki yang ketiga ya teman-teman, yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Oke, siap teman-teman? Baik. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan tentang sifat-sifat teman-teman ya, sebelum masuk ke sifat-sifat ya operasi hitung bilangan bulat, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, Ustadz sempat memeriksa beberapa hasil tugas dari teman-teman yang kemudian ya ada juga yang belum bisa belum bisa gitu ya, yang belum bisa mengerjakan tugas.
kemarin Ustadz sudah menyampaikan sebelum mengoperasikan bilangan bulat, pastikan dulu tandanya untuk masing bilangan itu adalah satu tanda. Ya, ketika ada dua tanda, maka kedua tanda itu dikalikan. Kemudian setelah dikalikan maka menjadi satu tanda, teman-teman. Bukan masih dua tanda. Contoh kemarin itu Ustadz lihat ada yang masih salah ya. Misalkan negatif 4 dikurangi ya. Kalau tidak salah di situ kasusnya dikurangi negatif 2 misalkan teman-teman. Ya. Negatif 4 ini memiliki berapa tanda? Satu ya. Jadi tandanya itu yang dilihat sebelah kirinya. Jelas satu teman-teman, betul tidak? Yaitu apa tandanya? Negatif, berarti negatif 4. Sedangkan 2 ini memiliki dua tanda, yakni apa saja? Ya ini yang di dalam kurung serta yang di luar kurung di sini. Nah ini kan tidak boleh. Harus satu tanda. Lalu bagaimana supaya menjadi satu tanda? Tinggal dikalikan kan gitu ya teman-teman. Negatif kali negatif hasilnya positif teman-teman. Positif berapa ya? 2 angkanya. Jadi jangan negatif lagi teman-teman. Ini bisa mau. Ya. Ini kenapa negatifnya masih ada gitu teman-teman? Saya bingung ya. Kalau misalkan negatif 4 tambah negatif 2 masih ada 2 tanda gini teman-teman. Ini coba siapa yang seperti ini coba dikoreksi ya. Koreksi. Kalau seperti ini penulisannya berarti masih 2 tanda ya teman-teman. Nah ini tidak boleh kan, tadi sudah di awal dijelaskan ya, ini serakah. Jadi hasilnya apa Ustadz? Yaitu negatif 4 ditambah 2. Jadi negatifnya itu tidak ikut disertakan lagi ya teman-teman. Hasilnya berapa? Ini juga masih ada yang salah. Lihat yang paling banyak siapa teman-teman? 4 apa 2? 4 dong, berarti negatif udah pasti itu. Ya, karena 2 tanda berbeda tinggal dikurangi teman-teman. Yang banyak kurangi yang sedikit. 4 dikurangi ini 2 hasilnya teman-teman. Ya, nah itu ya. Sedikit apa ya kepada teman-teman yang belum bisa ini ya. Jadi harus bagaimana? Mau penjelasan dari video sebelumnya silakan. Mau penjelasan Ustadz silakan. Mau penjelasan sendiri boleh, asal betul jawabannya ya, jangan salah. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Tadi sudah Ustadz kasih judul yaitu sifat-sifat. Ustadz tulis kembali ya. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Oke teman-teman, insya Allah bisa ya, mohon diperhatikan teman-teman. Yang pertama adalah komutatif ya. Bahasa kita namanya pertukaran atau tukar ya, atau pertukaran lah biar lebih lengkap lagi, pertukaran. Contohnya seperti apa? Misal langsung ke angka saja ya teman-teman biar cepat ya teman-teman. Nah, negatif 2. Oke, kita ambil yang positif dulu ya teman-teman. Ya. Oke, jadi positif 2 ditambah dengan 3. Nah ini akan sama dengan 3 ditambah 2 teman-teman. Gampang kan? Itu namanya komutatif. Jadi pertukaran posisi teman-teman. Lihat 2 di ruas kiri itu berada di samping kiri, betul tidak teman? Sedangkan 3 di samping kanannya. Nah di ruas kanan 3 menjadi di ruas kiri dan 2 di ruas kanan. Gitu teman-teman. Gampang kan? Insya Allah gampang ya. Jadi komutatif itu pertukaran tempat ya, tetapi tidak pindah ruas, tapi masih di satu ruas ya, di satu ruas. Bisa teman-teman? Oke. Lalu bagaimana kalau ada bilangan negatif? Sama aja, misalkan negatif 6 ya dikurangi negatif 2 ya, sama-sama teman ya, berarti negatif 2 dikurangi 6 ya. Itu teman-teman ya. Jadi komutatif itu pertukaran ya. Lalu bisa ya. Lalu misalkan begini, negatif 7 ditambah 5, maka 5 ditambah apa teman-teman?
titik-titik bisa. Ditambah apa? Ya, ditambah negatif tuh 7. Bisa teman-teman. Dan komutatif ini hanya berlaku untuk apa teman-teman? Pertambahan dan perkalian ya teman-teman ya. Perkalian. Ya, pertambahan dan perkalian ya teman-teman. Oke, bisa? Bisa ya teman-teman ya. Baik, kemudian yang kedua. Tadi kelihatan nggak teman-teman? Aduh, ya. Nggak kelihatan teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah asosiatif, atau bahasa kitanya adalah pengelompokan teman-teman. Atau ada bahasa lain, pengurungan. Nah, itu asosiatif, pengelompokan atau pengurungan ya teman-teman. Misalkan 2 ditambah 3 ditambah 5, maka ini akan sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 ya. Awalnya yang dikelompokkan adalah 2 dan 3. Nah, di ruas kanan itu yang dikelompokkannya yang lain. Gitu teman-teman. Begitupun perkalian, misalkan 2 kali 5 kali 7. Awalnya 2 kali 5 yang dikelompokkan. Nah, di ruas sebelahnya itu nanti yang kita kelompokkan adalah 2 dan 5-nya. Nah, itu asosiatif. Asosiatif itu tidak terjadi pertukaran tempat, teman-teman. Jadi bilangannya sendiri tetap pada tempatnya, lalu yang berubah adalah pengurungannya atau pengelompokannya. Paham teman-teman? Jadi asosiatif itu adalah pengurungan atau pengelompokan bilangan, ya. Bisa? Oke, baik. Nah, yang terakhir teman-teman, yang ketiga adalah distributif atau namanya penyebaran teman-teman. Misalkan 2 dikali 5 tambah 7 teman-teman, maka ini akan sama 2 kali 5. Kemudian apa berikutnya? Ini tambah, kemudian 2 kali 7 gitu teman-teman. Bisa? Distributif itu adalah penyebaran, menyebar. Artinya 2 menyebar ke bilangan 5, kemudian 2 juga menyebar ke 7. Ini menyebar. Nah, oke, bisa teman-teman. Ataupun sebaliknya, misalkan 6 dikurangi 5 dikali misalkan 3. Maka nyebar juga ke depan dulu ya teman-teman, ke sini nih. Berarti 3 kali 6 dikurangi ya, 3 kali 5. Bisa teman-teman? Insya Allah mudah ya teman-teman ya. Oke, ada yang bertanyakan dulu? Ya, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman buka di buku paket tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Di situ dibahas 3 ya, komutatif, pertukaran, asosiatif, pengelompokan atau pengurungan, dan distributif ya. Oke teman-teman, bisa? Insya Allah. Baik teman-teman, nampaknya untuk materi tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu cukup sekian. Nah, ini nanti manfaatnya untuk apa? Manfaatnya nanti untuk poin berikutnya yang keempat teman-teman, yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat. Maka 3 sifat ini bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan. Baik teman-teman, itu saja dari Ustadz Adi yang bisa disampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya. Kalaupun tidak bisa mengikutinya, teman-teman bisa tanya ke Ustadz di lain waktu, di lain kesempatan. Juga teman-teman bisa tanya kepada teman sebaya dengan kalian, dengan teman-teman, atau juga teman-teman bisa bertanya kepada yang lain, baik orang tua, kakak, ataupun guru les ya, kalau memang ada guru lesnya. Baik, itu saja teman-teman. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita
Allah lindungi kita, Allah berikan keberkahan dengan memberikan kemudahan serta kecerdasan sehingga kita bisa menerimanya dengan baik. Itu saja teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.